Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Yuliana, kelas 3C, Prodi Pengembangan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada ternak sapi betina. Kelainan gangguan reproduksi. Yang pertama itu hipofungsi ovarium. Pengertian hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif adalah suatu keadaan di mana ovarium tak terjadi pertumbuhan folikel can corpus luteum serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dari normal. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan sapi-sapi dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi, tetapi tidak terjadi konsepsi. Akibatnya tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang. Setelah gagalnya kelenjar hipofise anaerob mensekresikan folikel stimulatin hormon atau FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikul di ovarium. Adapun penyebabnya itu hipofungsi ovarium pada sapi periode postpartum disebabkan oleh kekurangan dan ketidakseimbangan hormon sehingga terjadi anestrus atau birahi tenang. Yang kedua itu gejala. Secara klinis yang lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium adalah tidak adanya gejala birahi, masih rendahnya kesadaran akan nutrisi ternak, serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pedek. Yang ketiga itu penanganan. Penanggulangan hipofungsi ovarium berupa pemijatan pada ovarium dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan preparat yang terbilang mahal. Dengan perlakuan yang tepat, teknik pemijatan ovarium dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan preparat hormon yang terbilang mahal. Dengan perlakuan yang tepat, teknik pemijatan ovarium dapat secara efektif menimbulkan gejala birahi antara 10 sampai 14 hari setelah perlakuan karena dapat memperbaiki keseimbangan hormon sehingga dapat mengembalikan fungsi ovarium sebagai organ reproduksi dan dapat digunakan dalam penanganan hipofungsi ovarium pada sapi perah. Adapun gangguan pada organ uterus, yang pertama itu endometritis. Endometritis adalah peradangan lokal pada dinding uteri dan dapat menyebabkan interfibrilasi pada sapi. Organisme dapat masuk ke dalam uterus pada saat serviks terbuka, yaitu saat hewan kawin, inseminasi, partus, dan postpartus. Adapun penyebabnya itu, penyebab utama kejadian endometritis adalah mikroba yang masuk akibat pelakuan IB yang tidak legiartis dan perawatan postpartum yang tidak benar. Yang kedua itu gejala. Gejala yang muncul diawali keluarganya leleran yang berbau busuk. Keluarnya leleran yang berbau busuk dari vulvanya dan sapi tidak menunjukkan estrus. Yang keempat yaitu penanganan. Penanganan endometritis dapat dilakukan dengan terapi. Terapi yang dapat diberikan diantaranya yang pertama itu terapi antibiotik sistemik, yang kedua itu infus uterus, yang ketiga itu pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi, yang keempat itu injeksi prostaglandin untuk merangsang ekstrus sehingga uterus akan dibersihkan secara steril. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.